Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam langkah kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saat ini pukul 24. Kalau bahasa kitanya jam 12 malam. Ini sudah menghadiri rapat, ya rapat kajian persukuan, membahas berbagai macam aktivitas lah untuk pengajian di daerah. Nah besok mau ke Benteng atau Bengkulu Tengah mengisi kajian Isra wal Mi'raj. Maka ya sebelum beristirahat kita mencoba untuk menjawab pertanyaan daripada saudara-saudaraku yang ada di YouTube. Nah, baik, kita mulai saja. Pertanyaan pertama berbunyi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, adakah sosok yang bisa kita ingat sebagai mengingat ayahanda kita Adam, jika sekiranya kita hendak mengingat nian sosok beliau? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dan apakah cara sujud kepada beliau ayahanda kita Adam, yang di dalam dada beliau itu bersemayam Ahmad, adalah dengan cara kita sujud kepada anaknya yang ada di dalam dada kita sendiri. Nah, jadi ini pertanyaan yang sangat menarik, yang saya anggap luar biasa ya. Dia itu memicu jawaban. Makanya dalam rumus ketuhanan itu, jika tidak ada pertanyaan maka tidak ada jawab. Nah, seketika kita bertanya maka ada jawab. Nah, yang menjawab itu bukan kita, tentu zat pemilik langit dan bumi. Kalau kita hanya menyuarakan saja. Nah, jadi dalam pertanyaan pertama tadi, adakah bayangan ataupun wajah yang bisa kita ingat seketika kita berhadapan dengan ayahanda kita Adam di dalam sholat? Nah, jadi dari pertanyaan ini saya bisa menangkap, selama ini seketika kita sholat, kita masih melihat sosok, melihat bayangan, dan melihat seseorang. Apakah itu salah, Pak Abu Fikri? Jawabnya tidak. Tidak salah. Walaupun pada kajian-kajian tertentu itu disalahkan. Nah, persoalannya adalah begini. Kita itu sulit membedakan antara menyembah dan sholat. Gitu. Kita itu sulit membedakan menyembah dan sholat. Artinya menyembah itu berbeda dengan sholat. Sholat itu berbeda dengan menyembah. Berbeda, saudaraku. Nah, kita bisa menyembah kalau kita sholat. Kalau kita tidak sholat, kita tidak bisa menyembah. Nah, apa itu menyembah? Ya, jangan ditanya dulu apa itu menyembah. Siapa yang disembah dulu lah gitu. Nah, yang disembah itu pasti Tuhan, wujud serta Allah. Karena pengertian menyembah itu ada 6. Pertama, melaksanakan semua perintahnya. Kedua, menjauhi semua larangannya.
Ketiga, mencontoh perbuatan yang dia contohkan. Keempat, pergi kalau disuruhnya. Kelima, datang kalau dipanggilnya. Keenam, diam kalau tidak ada ilmu daripada dia. Diam kalau tidak ada pengetahuan daripada dia. Diam kalau tidak ada informasi daripada dia. Itu arti menyembah. Nah, kalau kita artikan menyembah itulah menyembah Allah, tidak masuk. Karena Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Ya suaranya tidak ada, kata-katanya tidak ada, apalagi perintahnya. Apa yang mau kita taati? Larangan apa yang harus kita jauhi? Kalau suara katanya tidak terdengar. Makanya Allah itu menyatakan dirinya pada sifatnya, wujud sertanya yaitu Rasul, yang disebut dengan hamdu. Makanya seketika Allah dan hamdu itu menyatu ianya, maka namanya menjadi Alhamdu atau Ahmad. Nah, ternyata Allah dan hamdu atau Alhamdu atau Ahmad gaib, tidak nyata juga. Itulah yang dialami oleh para malaikat di zaman Adam belum dijadikan. Itulah yang dialami oleh para jin yang dipimpin oleh Azal bin Janu alias Iblis. Waktu itu mereka hanya mendengar suara dan kata. Itu pun dalam batin. Tidak seperti kita mendengar suara dan kata hari ini. Mereka mendengar suara Allah, suara Rasul, itu pun dalam batin. Karena mereka bersih, mereka suci, terang pendengarannya, jernih penangkapannya. Nah, kali ini Allah ingin nyata, dapat dilihat, dapat didengar, dapat dirasakan, kalau perlu dapat dipegang-pegang. Makanya Allah berkata, aku adalah bendahara tersembunyi, aku ingin dikenal. Makanya aku ciptakan makhluk. Aku jadikan makhluk. Nah, makhluk itu, itulah dia yang dibuat dari tanah, diberi bentuk dan rupa oleh tangan Allah sendiri. Dia bernama dengan nama Adam atau Adama. Makanya saya katakan Allah dengan Tuhan itu tidak sama. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak nyata ianya, kecuali nyata ia pada Rasul. Maka namanya Alhamdu atau Ahmad. Itulah yang didengar oleh malaikat dan para jin zaman itu. Hanya suaranya doang. Nah, semenjak Allah menjadikan wujud daripada dirinya yang terbuat dari tanah tadi, maka semakin nyata suara Allah, tampak wujudnya Allah, terdengar suaranya Allah, bahkan bisa disentuh dianya. Nah, daripadanya lah kita dengarkan suara kata, perintah dan larangan, dan padanya lah kita lihat contoh. Daripadanya kita dengarkan
panggilan dan suruhan. Dan daripadanya lah kita dapatkan informasi tentang Allah dan Rasul. Orang itu adalah Adama atau Adam, yang kita sebut dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan Allah, Allah itu bukan Tuhan. Harus paham kita itu. Makanya Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illahua al-hayyu al-qayyum. Allah itu tidak Tuhan, kecuali dia itu yang Tuhan. Dia siapa? Dia yang hidup, dia yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup, tetapi menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri, tetapi mendirikan. Bahkan menjadikan, membentuk, memunculkan dia, Tuhan itu. Dialah Adam, yang padanya nyata Allah dan Rasul, yang padanya para malaikat sujud tunduk patuh. Bukan hanya malaikat, alam semesta tunduk patuh kepada beliau. Kenapa? Karena beliau adalah khalifah, pengganti keberadaan Allah Rasul atas alam semesta. Nah, nabi-nabi lain, dari Nabi Idris sampai Nabi Muhammad, itu bukan khalifah, tapi dikhalifahi oleh beliau, Adam tadi. Itu kisahnya, saudaraku. Nah, jadi kita bisa menyembah itu jika kita sholat. Ingat, jika kita sholat. Nah, lalu sholat ini apa, Pak Abu Fikri? Nah, sholat ini adalah seperti dikatakan oleh beliau, Ya Musa, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholah, li zikri. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan itu, akulah dianya. Oleh karena itu, sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Nanti di dalam sholat yang kamu ingat itu aku ya Musa. Aku ya. Nah. Jadi kalau Musa sholat, betul, dia melihat sosok. Dia melihat fisik yang pernah dia lihat. Nah, sholat itu dialog. Berbicara, berbincang-bincang, berdiskusi antara hamba dengan Allah. Itulah sholat. Nah, tapi Pak Abu Fikri, berarti dia bertubuh, berbadan, berjasad? Ya. Yang kita lihat itu, yang kita dengar itu, yang kita hadapi itu, kata Musa, wujud serta Allah. Dia adalah Adam alaihi salam atau sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nah, jadi sholat itu isinya adalah dialog, diskusi, bercengkrama. Makanya kita diwajibkan tahu persis suara kata daripada apa yang kita katakan itu.
Kan ada itu pada surah Al-Maidah kalau saya tidak salah. Anisa ya, bukan Al-Maidah. Apa bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta'kulun. Hai orang beriman, hai ruh, hai diri kamu sembilan diri, kamu jangan mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma ta'kulun, sehingga kamu mengetahui apa sih yang kamu suarakan, apa sih yang kamu katakan kepadaku, kata Allah dan Rasul via Adam saat itu. Jadi tidak boleh mendekati sholat, apalagi mengerjakannya, kalau tidak mengerti suara kata kita sendiri. Kenapa? Ya karena kita kan berdialog, bercengkrama, bercerita dengan Tuhan saat itu. Nah itulah sholatnya para nabi-nabi. Dari Nabi Idris sampai Nabi Muhammad. Itu semuanya seketika sholat mereka melihat sosok, ada bentuk, ada rupanya, ada wajahnya, gagah, tampan, perkasa. Itulah dia Adam, saudaraku. Itulah wujud serta Allah. Pada dirinya ada Alhamdu atau Ahmad. Dia yang mengatakan wa aqimis sholah li zikri. Kau dirikan sholat. Di dalam sholat yang kau ingat adalah aku. Berarti terdengar suaranya, tampak bentuk dan rupanya, tampak ciri khas dan kegagahannya. Itulah Adam. Itulah Tuhan laki-laki yang perkasa. Dalam bahasa Ibrani, Tuhan laki-laki yang perkasa. Ingat, Allah bukan Tuhan ya. Tuhan bukan Allah. Camkan itu. Nah, jadi para nabi-nabi itu, mulai dari Nabi Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Shoaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Yunus, Zulkifli, dan seterusnya hingga Isa dan Muhammad. Semua mereka seketika sholat, seketika menghubungkan rasa batinnya, dia melihat sosok. Itu saya katakan, tidak ada salahnya kita sholat itu melihat sosok yang berbentuk, yang berupa. Karena waktu itu kita berdialog dengannya. Tidak ada salahnya. Tetapi selama ini kita keliru di dalam melihat sosok itu. Kita keliru, saudaraku. Yang kita lihat bukan Adam alaihissalam atau sallallahu alaihi wasallam. Bukan beliau yang kita lihat, tetapi orang lain. Orang lain. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja kalau sholat, dia melihat sosok wujud serta Allah itu Adam. Sampai ke Idris. Semua nabi-nabi kalau dia sholat melihat sosok. Nah, bagaimana dengan kita yang belum pernah melihat wujud ayahanda Adam? Haruskah kita menatap sosok? Tidak mungkin. Makanya pertanyaan saudaraku tadi, pertanyaan kedua, karena kita tidak bisa melihat wajahnya ayahanda Adam, apakah kita melihat
wajah daripada anaknya beliau yang ada pada kita. Artinya kita melihat diri kita sendiri, apa begitu? Tidak, saudaraku. Tidak benar itu. Nah, makanya dalam kajian agama ini memang hati-hati. Memang butuh wawasan khusus. Jalurnya Allah dan Rasul. Tidak bisa tidak seperti itu. Makanya Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita. Sholat itu mengingat. Sholat itu mengingat. Sekali lagi, sholat itu mengingat. Nah, mengingat itu ada di dua tempat. Satu, di dalam pemikiran. Nah, inilah yang terjadi pada diri para nabi dan rasul-rasul Allah yang diperintah dan dikuasai oleh Adam. Mengingat di dalam pemikiran. Artinya mereka pernah melihat, mendengar, dan langsung berhadapan dengan sosok. Itu mengingat di dalam pemikiran. Nah, kalau kita yang belum pernah melihat, mendengar, berhadapan dengan ayahanda Adam, kita tidak bisa mengingat di dalam pemikiran. Tidak bisa. Lalu bagaimana? Kita mengingat di dalam perasaan, di dalam rasa. Saya ulangi lagi, kita mengingat di dalam perasaan atau di dalam rasa. Nah, inilah yang Allah lukiskan pada surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Yang bunyinya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innaha lakabirah ilal khosa'ina. Allazina yazununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sobar. Sobar itu artinya nama Allah. Yang tidak nyata nama itu, mereka nyata ia pada wujudnya Allah. Itu Adam. Di dalam sholat. Tapi bagaimana caranya Pak Abu Fikri? Saya kan belum pernah ketemu Adam. Nah, makanya sholat bagi kita itu sangat berat. Kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu orang yang punya zon, persepsi, persangka. Pada saat itu dia sudah merasakan bahwa dia sudah bertemu rasanya dengan rasa Rasul dengan Allah. Wujudnya adalah Adam. Cukup merasa saja, saudaraku. Cukup merasa saja. Walaupun tidak tampak wujud dan rupanya ayahanda Adam, cukup merasa saja, merasa bertemu, merasa bersama, merasa bersatu. Cukup. Berarti kita sudah sampai. Berarti kita sudah kembali kepadanya saat itu. Jadi tidak ada ceritanya kita melihat sosok lain. Sosok guru kita, syekh kita, mursyid kita, apalagi sosok diri kita sendiri. Jangan. Tidak ada wewenangnya itu. Selain Adam tidak ada wewenangnya. Sedangkan Nabi Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh,
Ibrahim, Ishak, Ismail, sampai turunannya hingga Nabi Muhammad, tidak pernah dia melihat sosok lain kecuali Adam, ayahanda mereka. Ya kita mestinya begitu juga, tapi kan kita tidak pernah ketemu. Maka cukuplah dengan rasa. Kita merasa, bertemu rasa kita dengan Rasul dan Allah, wujudnya Adam, sudah cukup. Jangan dimasukkan orang lain, saudaraku, apalagi diri kita. Maaf, itu keliru. Oke? Nah, itu jawaban yang pertama. Tentang sosok yang kita hadapi seketika kita sholat, seketika kita berhubungan rasa diri kita dengan Rasul, dengan Allah, wujudnya Adam. Itu jawabannya. Nah, pertanyaan yang kedua, kita lihat lagi. Dan apakah cara sujud kepada beliau, ayahanda kita Adam, yang di dalam dada beliau itu bersama Imam Ahmad, adalah dengan cara kita sujud kepada anaknya yang ada dalam dada kita sendiri? Tidak. Jangan dulu mengerjakan sujud. Pahami dulu apa itu sujud. Kita tidak boleh dengar omon-omon. Tidak boleh dengar kata-kata orang. Dengarkan kata Allah dan Rasul yang nyata pada Adam, yang disampaikannya kepada anak-anaknya, terutama anak bungsunya, khalifah bungsunya Muhammad bin Abdullah, orang Arab. Apa pesan beliau? Wasjud waqtarib. Coba lihat di surat Al-Alaq terakhir, ayat terakhir. Kau sujud, kau dekat. Kau dekat, kau sujud. Artinya sujud itu artinya dekat dengan Allah dan Rasul, wujud serta Adam. Dekatnya bagaimana Pak Abu Fikri? Nah, dekatnya adalah jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Artinya suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada ayahanda Adam. Suara ayahanda, kata ayahanda Adam tidak nyata, melainkan nyata pada kita. Makanya suara kita, kata kita, wajib hukumnya adalah suara Allah, Rasul yang nyata pada Adam, ayahanda kita. Makanya kita harus jadi orang baik, orang benar, orang jujur, orang ikhlas, orang sabar, orang berani, orang ikhlas. Itu saudaraku yang disebut dengan sujud. Tapi Pak Abu Fikri, kami lihat ada orang yang menempelkan kening ke lantai. Apakah itu bukan sujud? Ya, itu sujud juga namanya. Tapi syariat. Itu boleh dia sujud kepada tembok. Karena dia di depan, di sap depan kan nampak tembok masjid. Boleh dia sujud di depan podium. Karena dia sholat di depan podium. Boleh dia sujud di depan Ka'bah, karena dia sujud di depan Ka'bah. Nah, sejatinya sujud itu bukan begitu, tetapi dekat dengan Allah dan Rasul, wujud serta Adam. Itulah sujud. Kita suarakan suaranya, kita katakan katanya, kita perbuat perbuatannya di atas alam semesta. Sehingga nyatalah Allah dan Rasul serta ayahanda Adam pada diri kita. Itu saudaraku. Oke. Sudah 2 pertanyaannya.
Nah, sekarang kita masuk kepada jawaban daripada pertanyaan yang ketiga. Pak Abu Fikri. Nah, itu. Saya pengen bertanya, apakah kita bisa mendapatkan linuriumin ayatina? Di tempat itu akan kuperlihatkan kepada mereka tentang ayat kami. Apakah maksud yang di tempat itu adalah lorong waktu yang tidak bisa dikuasai oleh gravitasi alam semesta atau bumi? Apakah yang dimaksud itu adalah pintu langit yang ada catatannya pada kitab Quran pada surat Yunus ayat 25, pada surat Al-A'raf ayat 70? Ya. Jawabnya ya. Nah, untuk itu mari kita coba menggali kembali tentang cerita ini. Jadi saudaraku, kita harus jujur beragama ini. Ikhlas. Jangan neko-neko. Jangan tidak menggunakan akal, berbahaya saudaraku. Hari ini kita buktikan kalau saya salah. Kita buktikan. Seketika Nabi Muhammad hendak naik, berjalan, bergerak menuju Allah dan Tuhan. Kemana beliau pergi? Ke Mekah kah atau ke Darussalam atau Yerusalem atau Palestina? Jawab sendiri. Ya, ke Darussalam lah. Ke Yerusalem, ke Palestina. Nah, di situ ada Masjidil Aqsa. Di bawah kubah Masjidil Aqsa ada batu sakrah. Di situ ada telapak kaki Nabi Ibrahim. Di bawahnya ada air mengalir jernih besar, bahkan lebih besar dari air Zam-Zam yang ada di dekat Ka'bah kota Mekah. Itu yang harus kita pahami. Maka tidak satupun agama, tidak satupun kitab, semuanya menyaksikan, mengakui bahwa Muhammad itu adalah orang Mekah. Seketika beliau hendak mi'raj menuju Tuhannya, tidak dia di Mekah, saudaraku. Tidak dia di Ka'bah, saudaraku. Tetapi dia pergi ke Darussalam atau Yerusalem atau Palestina hari ini, saudaraku. Di sana ada Masjid Aqsa, gaib saat itu. Belum ada bangunannya karena dihancurin orang. Nah, disitulah Nabi Muhammad memimpin sholat para ruh nabi-nabi. Dari Nabi Idris sampai Nabi Isa. Itu Nabi Muhammad memimpin sholatnya. Bahkan Nabi Muhammad berpidato di situ. Di bawah bimbingan Jibril, ayahandanya. Nah, di situ Nabi Muhammad disuguhkan 2 macam minuman. Satu susu, yang satu arak. Yang beliau ambil adalah susu, bukan arak. Nah, tempat beliau itu sholat, sujud bersama para ruh nabi-nabi, itulah masjid. Masjid apa? Masjidil Haram, masjid yang mulia. Jadi tempat itu disebut Masjidil Haram, tempat itu juga disebut Masjidil Aqsa. Kapan dia bernama Masjidil Aqsa? Sewaktu Nabi Muhammad ada di Mekah. Dia katakan alangkah jauhnya tempat itu. Nah, waktu itu namanya Masjidil Aqsa.
Tapi seketika beliau sholat di situ, memimpin para ruh nabi-nabi di situ, namanya bukan Masjidil Aqsa lagi, tapi Masjidil Haram. Nah, kesitulah kiblat, arah masjid sebenarnya. Termasuk umroh dan haji sebenarnya. Nah itu saudaraku. Nah, jadi sewaktu kita mau sholat, ya, nah, yang kita sebut adalah Allahu Akbar. Allah itu zat, Akbar itu sifat. Allah itu adalah Allah, Akbar itu adalah hamdu. Jadilah dia Alhamdu atau Ahmad. Pada siapa nyatanya? Pada ayahanda Adam. Jadi seketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah jatuh ke Akbar, Akbar jatuh ke ayahanda Adam. Rasa itu terasa di sini. Berhubungan dia dengan rasanya Rasul dengan Allah, wujudnya tadi Adam. Itulah sholat. Kejadiannya di situ, saudara, dalam rasa kita, dalam batin kita, dalam kesadaran kita. Di situ. Nah, makanya Allah dan Rasul pada surat Ali Imran ayat 96-97 dia jelaskan terang-terangan. Inna awala baiti wudi alinnasi lalazi bibakah mubarakah wahudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana aminah. Apa artinya Pak Abu Fikri? Artinya adalah sesungguhnya ini kata Allah dan Rasul via Adam. Dia ngomong kepada Nabi Muhammad bin Abdullah orang Arab. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membuatnya, kata Allah dan Rasul. Untuk manusia itu Adam, itulah rumah yang di Bakkah. Ingat, bukan Mekah. Di Bakkah. Nah, itulah rumah yang pertama kali aku jadikan untuk manusia, maksudnya untuk Adam dan Hawa, ayah dan bunda kita. Tempatnya di situ, di Darussalam atau Yerusalem atau Palestina hari ini. Nah, di rumah itulah menjadi petunjuk bagi alam semesta. Kalau mereka hendak bertemu Allah dan Rasul di rumah itu. Di situ ada batu sakrah, ada telapak Ibrahim. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Makanya beliau mi'raj, naik ke langit dari situ, saudaraku. Makanya dikatakan fihi ayatu, di dalam rumah itu ada ayat-ayat. Maksudnya ada ruh-ruh para nabi-nabi saat itu berhadapan kepada Allah, dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah yang dibimbing oleh Jibril atau Adam ayahandanya. Itu. Mandakalahu kana amina. Siapa yang masuk ke rumah itu, pasti dia bertemu batu sakrah. Pasti dia bertemu pintu langit atau lorong waktu. Kalau masuk ia ke lorong waktu, maka sampailah ia di langit 1, langit 2, langit 3 sampai 7. Sampailah dia ke Sidratul Muntaha.
sorga dan aras bersama Allah dan Rasul, wujudnya Adam. Maka amanlah dia di situ. Aman dia di situ ya. Makanya karena amina, siapa yang masuk kepadanya amanlah dia di situ. Itu processingnya. Nah, disitulah terjadinya linuriyo min ayatina. Akan kuperlihatkan kepada mereka itu tanda-tanda kami, ayat-ayat kami. Artinya persoalan masalah ruh ada di situ dijelaskan semuanya.